Halo sahabat berbagi, senang kembali berjumpa dengan Anda, saya Dr. Boya Bidin. Nah, di channel YouTube saya kali ini, saya akan membacakan satu pertanyaan disampaikan oleh sahabat berbagi. Ini pertanyaan disampaikan oleh Reta, usia 30 tahun, menikah. Ya, pertanyaan ditanyakan seperti ini. Dok, saya sudah menikah 8 bulan, tapi saya belum juga hamil. Rencananya saya mau ikut program hamil. Beberapa teman menyarankan inseminasi. Tapi saya tertarik bayi tabung karena peluang keberhasilannya katanya lebih besar. Mohon pencerahannya ya dok, supaya saya bisa diskusi dengan suami. Baik, Reta dan suami. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi ada satu poin dikatakan baru menikah 8 bulan. Kemudian ingin segera hamil dan mau program hamilnya dengan bayi tabung. Ini sekali lagi pilihan. Tapi sebenarnya saya perlu menyatakan seperti ini. Artinya memang kalau usia-usia 30 itu masih usia reproduksi. Artinya 25 sampai 35 itu usia yang aman untuk hamil. Artinya dengan cara alami pun ya dalam 1 tahun menikah kita harapkan bisa terjadi kehamilan secara alami. Itu poin pertama secara teori. Kemudian yang kedua ya kalau mau dengan program bayi tabung itu adalah pilihan Anda. Ya, sekali lagi program bayi tabung memang betul yang dikatakan oleh Reta tadi, secara statistik angka keberhasilannya jauh lebih tinggi dibanding dengan cara inseminasi ataupun dengan cara natural atau alami. Ya, jadi kalau secara rata-rata secara umum dengan cara natural alami itu sekitar 20-25% terjadi kehamilan. Dengan cara inseminasi sekitar 15-20%. Dan dengan bayi tabung itu rata-rata antara 30-40%. Ya, jadi berdasarkan data statistik betul apa yang dikatakan oleh Reta bahwa peluang untuk terjadi kehamilan itu dengan bayi tabung memang jauh lebih tinggi. Tapi sekali lagi ini tergantung banyak faktor. Ya, jadi pertama adalah kita lihat kualitas sperma suami. Ya, kalau kualitas sperma suami bagus, bentuknya, gerakannya dan segala macam semua oke, aman. 1 poin dari sisi sperma. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi rahimnya, bagaimana kondisi lapisan di rahim atau endometriumnya. Kemudian bagaimana saluran tubannya, bagaimana sel telurnya, bagaimana hormonalnya, bagaimana cadangan sel telurnya. Jadi banyak hal yang memang kita perlu perhatikan ya. Jadi untuk hamil secara alami, hamil secara inseminasi maupun hamil secara bayi tabung yang saya tadi sebutkan di atas itu kalau dua-duanya dalam kondisi normal. Artinya sperma bagus ya, kemudian kondisi wanitanya telurnya, rahimnya, hormonalnya semuanya bagus. Nah, kalau ada gangguan dari salah satu dari kedua hal atau dari suami maupun dari istri, maka presentasi itu tentunya akan berubah. Bisa menjadi lebih rendah, bisa juga menjadi lebih tinggi. Ya, jadi untuk Reta, ya, jadi saran saya kalau emang Anda baru 8 bulan menikah, kemudian Anda ingin hamil dengan program hamil, lakukan terlebih dahulu ada screening kesuburan. Ya, screening kesuburan itu adalah kita mau periksa ya bagaimana sperma suami, kemudian mau periksa bagaimana kadar hormon Anda. Kita juga periksa USG bagaimana kondisi rahim Anda. Apakah ada hal-hal yang mempengaruhi untuk mendapatkan atau kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Ya, jadi kalau saran saya nih ya, tapi tergantung nanti keputusan Reta dengan suami. Kalau saran saya setelah lakukan screening kesuburan, kita dapat hasil, kemudian nanti kita akan coba lihat kalau dengan cara alami chance-nya besar atau tidak. Kalau memang chance-nya kecil, oke, kita lakukan inseminasi. Kalau inseminasi memang chance-nya juga kecil, baru kita bisa maju dengan program bayi tabung. Ya, jadi ini sekali lagi pilihan di tangan Anda, tapi sebaiknya memang lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian konsultasikan dengan dokter, ya, terutama dokter yang mendalami masalah gangguan kesuburan. Kemudian nanti diskusikan dengan suami, ya. Jadi ada komunikasi, ada diskusi, ada pemeriksaan yang kita lakukan untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan kehamilan. Ya, jadi untuk Reta, sabar ya Reta ya. Ya, Anda masih tergolong kelompok usia yang aman, usia reproduktif di usia 30 tahun. Kemudian Anda baru menikah 8 bulan, ya. Nah, ini juga sebenarnya kita masih belum masuk dalam kategori gangguan kesuburan. Kalau sudah 1 tahun menikah, belum terjadi kehamilan, baru kita anggap ini masalah gangguan kesuburan. Ya, jadi kalau dari saya doakan semoga Reta dan suami ya sebelum setahun bisa segera hamil secara alami. Kemudian kalau memang belum, lakukan pemeriksaan screening kesuburan. Setelah itu dari data kita akan lihat apakah kita maju dengan bayi tabung ataukah kita maju dengan inseminasi. Ya, tapi tetap usaha dan tetap berdoa. Banyak informasi-informasi menarik lainnya ya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pria maupun wanita, ya, masalah kesuburan, masalah pemeriksaan-pemeriksaan lainnya dan hal-hal penyakit lain yang ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi pria maupun wanita ada di channel YouTube saya. Nah, buat Anda yang belum subscribe, ayo subscribe. Ya, Anda silakan like ya kalau Anda suka. Jangan lupa nih loncengnya ditekan juga ya kalau ada
informasi-informasi baru atau konten-konten baru, Anda segera akan ternotifikasi. Nah, kalau Anda mau bagikan, silakan Anda bagikan, ya, terutama untuk teman-teman Anda, untuk saudara-saudara Anda, atau siapapun itu yang memang membutuhkan informasi untuk mendapatkan kehamilan. Kemudian kalau misalnya Anda mau bertanya, silakan kirim pertanyaan di kolom komen. Ya, saya akan segera jawab, saya akan segera berikan informasi. Tapi kalau misalnya belum terjawab, Anda coba lihat, mungkin jawabannya ada di konten-konten saya yang lainnya. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.